Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mitra Muslim, kembali kita jumpa lewat Kuldi Edi Hamdi. Dan topik yang kita bahas masih sekitar Daulah Utsmaniyah atau Ottoman Empire, di mana pada episode yang lalu kita sudah sedikit menggali tentang keluarga atau pendiri daripada Utsmaniyah itu sendiri atau Ottoman itu sendiri, yaitu Sultan Utsman atau disebut dengan Sultan Utsman Ghazi. Dari sekian kesultanan yang berjumlah kurang lebih 37 ya, kita tidak akan menceritakan satu persatunya, tapi saya coba memilih di antara 37 atau 38 kesultanan dari sejak berdirinya Ottoman tahun 1281 Masehi sampai dengan berakhirnya Ottoman itu pada tahun 1918 ya, atau sekitar 1820 setelah Perang Dunia Pertama. Jadi Utsman berkuasa pada masanya itu sekitar 600 tahun lebih, kurang lebih. Kemarin kita bicara sedikit tentang kesultanan yang pertama. Pendiri Daulah Utsmaniyah atau Ottoman Empire itu adalah oleh Utsman Ghazi, di mana pada saat berdirinya Utsman itu tentunya yang dilakukannya tidak lain adalah bagaimana masyarakat di kelilingnya melakukan persatuan untuk satu target utama, yaitu target mereka adalah Konstantinopel. Ya, jadi target utama adalah sebenarnya Konstantinopel. Karena apa? Karena ada bisyarah dari baginda Rasulullah SAW yang kita sudah tahu semua, bahwa Rasulullah pernah mengatakan la tuftahanna Konstantiniyah, bahwa nanti akan Konstantinopel akan jatuh, dan jatuh oleh pasukan itu adalah pasukan yang terhebat pada masanya. Dan nanti Konstantinopel akan jatuh tentunya pada keturunan yang ketujuh daripada Ottoman, yaitu Mehmed II Al-Fatih. Kita masih di Ottoman atau Utsman I, atau pendiri daripada Utsmaniyah, yaitu Utsman bin Artugrul. Utsman bin Artugrul tentunya melakukan pembenahan intern, dan musuh utamanya tentunya adalah Salibis, ya, Salibis yaitu Konstantinopel atau Romawi Timur, ya. Jadi Salibis atau Kristen di sana. Cuma itu mungkin salah satu kelebihan yang bisa saya petik daripada Sultan Utsman I ini, selain dia mendirikan satu empire yang atau pembenahan dalam negeri lah, kira-kira gitu ya. Baru kemudian putranya nomor 2 ya. Jadi putra yang ke nomor 2 daripada Utsman I ini atau Sultan Utsman, yaitu namanya Orhan. Nah, Orhan lah yang kemudian seorang pemuda, seorang pejuang daripada keturunan yang kedua atau dekade yang kedua kekuasaan Ottoman. Dia melakukan beberapa penaklukan, perluasan kekuasaan. Salah satunya adalah menjadikan bursa ibu kota daripada kekuasaan Ottoman itu sendiri. Kemudian melakukan pembenahan dalam hal pendidikan, kemudian pembentukan militer, karena target daripada atau cita-cita daripada bapaknya, yaitu Utsman, itu tidak lain adalah Konstantinopel atau Konstantinia. Selesai Orhan, lahirlah putra daripada Orhan, yaitu Murad I, ya. Murad I dia adalah sultan yang ketiga
di kedaulatan Ottoman, dan lewat Murad inilah mulai berkembang pengembangan penjelajahan daripada pasukan Ottoman. Di antaranya adalah Asia Kecil, yaitu Anatolia, dia sudah bisa kuasai. Kemudian Adarna, salah satu kota Adarna, dan bahkan kalau tidak salah Adarna itu dijadikan ibu kota pada zamannya Murad I. Kemudian Balkan, ya, sebagian daripada Balkan, sebut saja Makedonia, sudah dikuasai oleh Murad I. Kemudian Serbia dan Bulgaria, terutama karena Bulgaria berbatasan dengan Turki ya saat itu. Bosnia juga termasuk, dan yang terakhir Serbia atau Kosovo, ya. Jadi beberapa wilayah Eropa Timur, maksud kami Balkan, ya, sudah mulai dikuasai. Murad I melakukan peperangan yang terakhir dengan Serbia, ya, menjelajah ke Eropa, dan ditaklukkanlah beberapa negara Eropa tersebut. Dan dalam peperangan melawan Serbia, yang saat ini Serbia adalah Yugoslavia, ya, kalau tidak salah, dia mati dalam medan peperangan. Jadi setelah pasukannya Ottoman ini memenangkan peperangan tersebut, kemudian Murad I ini melihat pasukan-pasukan yang telah jatuh, yang telah mati dan sebagainya, ternyata ada seorang pasukan dari pihak musuh, dari Serbia, melihat bahwa ternyata si orang ini belum meninggal. Akhirnya sang musuh ini menusuk daripada badan Murad I, dan wafatlah Murad I di peperangan tersebut. Setelah Murad I dilanjutkan oleh putranya yang namanya Bayazid I, ya. Kenapa kok ada satunya? Karena nanti kesultanan itu ada Utsman II, ada Bayazid II, Bayazid III, bahkan ada Murad II. Karena Murad II itu adalah bapak daripada Sultan Mehmed Al-Fatih, namanya Murad II. Kita baru sampai ke Bayazid I pada tahun 1300-an, ya, jadi abad ke-13. Di zaman Bayazid ini ada yang bisa kami petik dan ambil adalah peperangan dengan Timur Leng, ya. Jadi Ottoman berperang dengan Mongol dipimpin oleh seorang yang namanya Timur Leng, ya, Timur Leng. Bahasa Arabnya disebut dengan Ar-Rajul A'raj, karena Timur Leng kakinya agak pincang, jadi disebut Leng. Itu mungkin bahasa sana, yaitu kaki yang terpincang, kaki pincang. Peperangan itu sangat luar biasa, di mana pasukan Mongol berjumlah 800.000, sementara pasukan dari Bayazid atau Ottoman ini berjumlah 120.000, dan dihabisi. Pasukan Ottoman luluh lantah, dan Bayazid ditangkap dan dimasukkan penjara, dalam penjara tersiksa kurang lebih 8 bulan, sampai akhirnya Bayazid I wafat dalam kurungan pasukan Mongolia yang dipimpin oleh Timur Leng. Setelah itu yang keempat adalah Muhammad I. Antara Bayazid I dengan Sultan Muhammad I ini ada waktu yang kosong kurang lebih 10 tahun, ya. Kenapa harus ada waktu yang kosong 10 tahun tanpa ada kepemimpinan? Karena pada saat Muhammad akan menjadi pemimpin Sultan yang ke-5, ya, Sultan ke-5, saudara-saudaranya ini tidak mau kekuasaannya diambil oleh Muhammad. Ada 3 daripada saudara Mehmed I itu adalah Mustafa, kemudian Sulaiman, kemudian Ahmad. 3 ini bersekongkol mau membunuh saudaranya sendiri karena kepemimpinannya akan dipegang oleh Muhammad I. Akhirnya mereka melakukan pertempuran intern dalam negeri, dan akhirnya Muhammad lah yang memenangkan
keributan intern tersebut dan Muhammad memimpin kesultanan yang kelima. Tentu bagi Muhammad sangat sulit untuk memimpin satu empire yang begitu besar, karena dalam peperangan bapaknya Bayazid ini kan hancur luluh lantah oleh Timur Leng, maka dia harus membangun kembali kekuatan daripada Ottoman itu sendiri. Karena memang dalam suatu kesultanan atau empire ada naik turunnya. Pada saat Utsman menjadi pemimpin atau muassis atau pendiri, dia sudah mulai menata intern dalam negeri. Kemudian Orhan mulai meluaskan jajahannya atau perluasannya. Kemudian pada saat bisa Bayazid satu turun runtuh, dan nanti akan diangkat kembali, dibangkitkan kembali oleh Sultan yang ketujuh yang kita kenal dengan Sultan Mehmed II atau Sultan Mehmed II atau Al-Fatih. Tapi sebelum kita kata Al-Fatih, kita lihat dulu orang tua daripada Sultan Al-Fatih yang namanya Murad II. Murad II ayah daripada Sultan Fatih. Selain itu dia adalah orang yang pemberani, bisa dikatakan pemberani, dan pada akhir karirnya dia mengundurkan diri dari peperangan, dari kepahlawan, dari kedudukannya sebagai sultan, dan memberikan kesempatan kepada anaknya yaitu Sultan Mehmed II. Padahal Sultan Mehmed II itu baru berusia 14 tahun, sementara dia belum mumpuni ya untuk saat itu. Tapi bapaknya ini, Murad II ini sudah mendidiknya dari sejak kecil. Jadi bayangkan saja, Sultan Mehmed itu sejak kecil sudah bisa menghafal Al-Quran, sudah hafal Bukhari, hafal Muslim, kemudian memberikan spesial privat guru yaitu Ahmad Syamsuddin sebagai guru utama daripada Sultan Mehmed, sehingga akhirnya seorang Sultan Mehmed, seorang pemuda ini bisa memimpin pasukan Ottoman pada usia 22 tahun dan bisa menaklukkan Konstantinopel dan membuka pintu gerbang daripada Konstantinopel dan menguasai masjid atau gereja saat itu yaitu Hagia Sophia. Saya tidak akan banyak bicara tentang Sultan Mehmed karena memang sudah banyak ya. Sudah banyak teman-teman lain bercerita tentang sejarahnya Sultan Mehmed. Tapi yang jelas bahwa pasukan itu sangat besar sekali, dipimpin oleh Sultan Mehmed sendiri yang pasukannya jumlahnya 1 juta. 1 juta orang untuk menggempur, kemudian menggempur tembok yang begitu kuat, karena tembok Konstantinopel itu ada dua sisi, dua tembok, dan itu susah untuk ditaklukkan, baik pakai dengan bermacam-macam cara, bahkan kapal laut. Sultan Mehmed membuat kapal dan kapalnya itu dinaikkan ke daratan supaya bisa menyeberang satu lautan yang namanya Laut Marmara ya. Ada Laut Marmara, ada 3 laut di sana. Karena bentengnya Konstantinopel itu ada tiga selat ya, Selat Bosporus, Selat Marmara, kemudian ada satu selat lagi yang disebut Az-Zahab, Ar-Rabi'uz Zahabi dalam bahasa Arabnya. Jadi 3 itu sehingga sulit untuk ditaklukkan, dan alhamdulillah berkat Sultan Mehmed, dialah yang membuka Konstantinopel sehingga gelarnya disebut dengan gelar Al-Fatih, yaitu pembuka Konstantinopel. Begitu istimewakah Konstantinopel? Iya. Karena di dalam Konstantinopel atau di dalam Istanbul yang sekarang terdapat satu gereja yang menjadi masjid tentunya setelah Sultan Mehmed II. Dia adalah gereja ortodok, di mana kaum salibis mensucikan Hagia Sophia pada saat itu.
Karena di sana ada tiga gereja, gereja Hagia Sophia, gereja Vatikan yang di Roma, gereja Protestan di Inggris, ya ada 3. Tapi yang diagungkan atau disucikan itu adalah Hagia Sophia. Jadi sangat berarti sekali Hagia Sophia untuk mereka. Jadi wajar kalau pada akhirnya ini banyak pro dan kontra di mana Hagia Sophia saat sekarang ini menjadi masjid kembali setelah menjadi museum, karena memang orang Yunani, terutama Yunani dan orang Roma, ini adalah gereja suci kami gitu, sehingga mereka tetap mempertahankan itu. Ala kulli hal, kita serahkan kepada mitra muslim bisa menilainya sendiri, apa yang kita harus jawab tentang Hagia Sophia di mana menjadi sebuah masjid. Tapi bagi saya pribadi itu adalah identitas, tentunya identitas kebangkitan Islam dari seorang Recep Erdogan untuk umat Islam, tentunya kebangkitan umat Islam, karena janjinya kan katanya setelah ini dia akan mencoba membebaskan Palestina, Al-Quds, Baitul Maqdis. Mudah-mudahan cita-cita ini bisa dilakukan oleh seorang Erdogan. Al-Fatih wafat dalam suatu peperangan, ya, dalam suatu peperangan, dan tentunya dilanjutkan oleh putra dari Al-Fatih, yaitu Bayazid II. Ya, kemarin tadi kita bilang ada Bayazid I, ini adalah Bayazid II. Dan tugas atau kesimpulan yang bisa kami ambil daripada Bayazid II adalah dia salah satu putra daripada Sultan Mehmed yang mencoba membantu pasukan atau muslim yang ada di Andalusia. Jadi pada masa Bayazid II itu yang mungkin kita bisa ambil kesimpulan dari seorang Bayazid II, putra daripada Mehmed II. Nah, mitra muslim, setelah Bayazid II, putra daripada Bayazid II atau cucu daripada Sultan Mehmed yaitu Salim I. Nah, ini menarik ya. Salim I atau orang tua atau cucu daripada Sultan Mehmed, orang tua dari Sulaiman Al-Kanuni yang tadi saya ceritakan. Salim I dia yang pada periode dia bisa menaklukkan seluruh kawasan Jazirah Arabia, ya. Dulu namanya Jazirah Arabia, ya, Jazirah Arabia atau negara Teluk Arab, ya, atau Middle East. Ya, Middle East di dalamnya adalah Najd, ada Hijaz, ya, ditaklukkan semua. Dan Salim I menamakan dirinya adalah Khadimul Haramain, ya, Khadimul Haramain. Jadi kalimat Khadimul Haramain kalau tidak salah lahir pada zamannya Salim I, karena dialah yang menguasai 2 tanah suci dan Masjidil Aqsa tentunya. Itu zaman Salim I. Yang kedua, Salim I juga dia yang mengalahkan Mamalik, ya, dinasti Mamalik yang ada di Mesir saat itu, dan jatuhnya Baghdad, jatuhnya Abbasiyah pada masa itu. Jadi kan pada episode lalu Abbasiyah ada dua ya, Abbasiyah yang ada di Irak, kemudian Abbasiyah yang ada di Mesir. Dan ketika itu Abbasiyah runtuh. Makanya sebenarnya ada yang mengatakan bahwa pada zaman Salim I itulah yang dikatakan khalifah. Jadi khalifah yang sebenarnya adalah pada periode Salim I, karena Abbasiyah kan pada saat itu masih ada. Dan setelah Abbasiyah runtuh, maka Salim I adalah penerus daripada kekhilafahan setelah masa Abbasiyah. Yang kedua, Salim I salah satu kesultanan yang dapat meruntuhkan pasukan Portugal. Mungkin kita pernah dengar bahwa kubur daripada baginda Rasulullah SAW di kota Madinah itu akan dicuri, akan dipindahkan ke satu daerah
kala itu antara Portugal dengan As-Safawiyin. As-Safawiyin ini yang ada di Persia, Iran sekarang ya. Ini bekerja sama dan ingin mencuri jasadnya baginda Rasulullah SAW di kota Madinah. Tentunya dengan menggunakan kapal laut. Karena kita ketahui bahwa Christopher atau Vasco da Gama itu berasal dari Portugal dan dengan mahir sekali tentunya pada zamannya bisa melakukan perjalanan lewat kapal laut, sehingga mereka Portugal merencanakan untuk mengambil jasad Rasulullah di kota Madinah tentunya melalui laut dan dalam perjalanan terhadang oleh pasukan yang dipimpin oleh Salim I, dibantu oleh pasukan dari Afrika, yaitu Somalia. Saya lupa namanya, ada seorang pejuang dari Somalia juga menghadang sebuah kapal yang akan masuk ke sana, dan juga dihadang oleh Sultanat Oman sekarang. Sultanat Oman yang ibu kotanya Maskat, dia menghadang tentara dari Portugal, sehingga gagallah rencana pencurian jasad baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir adalah putra daripada Salim I, yaitu Sulaiman Al-Qanuni. Insya Allah pada episode berikutnya kita akan cerita tentang Sulaiman Al-Qanuni, seorang yang mengantarkan kejayaan Ottoman pada dekade 15 abad ke-15, 1501-1502. Sulaiman telah membangkitkan kembali ruh kejayaan Islam di periode tersebut atau di dalam episode Ottoman. Insya Allah kita lanjutkan pada episode berikutnya sampai dengan masa keruntuhan daripada Ottoman Empire. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan bagi kita sekalian, dan tentunya jangan lupa like and subscribe, juga kasih komen tentunya supaya channel kami ini yang coba memberikan hal-hal yang punya nilai sejarah bisa lebih meningkat daripada yang lalu. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang mau tahu tentang sejarah Islam, jangan lupa tonton YouTube channel Satria Animsata. Di situ ada Kuldi, kuliah bersama Ustadz Hamdi. Ya, jangan lupa ditonton.